memiliki tampilan yang jauh lebih eksklusif. Galerinya juga sudah ada. Tetap sama. Selamat datang di channel YouTube Belajar Jualan Online Yuk. Di sini kita bakal belajar seputar tips dan trik jualan online. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan hidupkan tombol notifikasinya. Thank you. Berjumpa lagi di Belajar Jualan Online Yuk. Kali ini kita bakal mengulik tentang custom product input field, ataupun di beberapa case disebut juga dengan personalized product option manager. Nah, istilahnya rumit ya, tapi sebenarnya gini, custom product input field itu adalah beberapa input yang kita tambahkan ke dalam product view-nya kita yang berguna agar customer dapat melakukan kustomisasi produk di sejumlah opsi produk yang kita tawarkan, sehingga produk tersebut lebih fit sesuai dengan kebutuhan customer-nya kita gitu. Nah, sebenarnya sih custom product input field ini juga sangat berguna untuk melakukan sejumlah kustomisasi produk. Misalnya kalian itu fokus di jualan tote bag dengan gambar-gambar yang bisa di custom. Nah, biasanya tote bag yang dijual itu ada opsi seperti warna tote bag-nya itu warnanya apa sih gitu. Kemudian misalnya bahan yang ditawarkan dari tote bag yang kita jual itu bahannya apa-apa aja. Apakah dia bahannya itu kanvas, apakah bahannya itu spunbond gitu. Nah, di case baju misalnya customer bisa memilih size ataupun ukuran dari baju yang memang fit dengan kebutuhannya mereka gitu. Karena kan kalau misalnya nih kita beli baju kan simpelnya itu biasanya all size. Nah, tapi kan kalau misalnya kita bisa menawarkan opsi yang lebih luas, ada S, M, L, XL, double XL. Nah, di sana kan customer merasa bahwa produk yang kita tawarkan itu lebih memiliki variasi yang lebih fit untuk memenuhi kebutuhannya mereka gitu. Nah, custom product input field ini sebenarnya sangat penting untuk sebuah online store. Kenapa? Karena eh, agar customer itu bisa memilih ataupun benar-benar bisa mendapatkan produk yang benar-benar fit dengan kebutuhannya mereka. Oke. Nah, kita bakal coba untuk lihat studi case-nya terlebih dahulu sebelum kita aplikasikan ke dalam websitenya kita. Oke. Nah, kita akan coba lihat beberapa website yang menggunakan custom product input field. Oke. Yang pertama, ini websitenya standar website yang kemarin kita udah sampai di tahap produk sudah dirilis. Kemarin kita juga udah belajar untuk gimana sih caranya menambahkan variasi ataupun variation image switch ke dalam produknya kita gitu. Nah, misalnya nih, produk yang kita tampilkan ini kan simple ya, memang ada deskripsinya sih, ada informasi-informasi yang kita tawarkan, tapi ini kan sifatnya kan informasi yang satu arah dari kita selaku seller kepada customer gitu. Hal yang bisa di custom itu hanya kuantitasnya. Jadi maksud saya customer hanya bisa memilih, mereka hendak memilih produk berapa jumlahnya. Dan selain kuantitas, tidak ada lagi input-input lain yang bisa dipilih yang sesuai dengan preferensi customer. Nah, kalau misalnya website lain, mereka itu agak beda. Oke, di sini saya ada mencoba untuk meriset beberapa website luar. Ini online store semua. Contohnya nih, yang website yang ini gitu. Di product view-nya dia ada menampilkan galeri di sebelah kiri, which is very good tampilannya. Nah, nih contohnya, mereka bisa pilih size-nya gitu. Ya, description-nya juga ada, ditampilkan dengan sangat bagus. Kita lihat produk yang lain, website yang lain. Umumnya, kalau misalnya kita bilang baju ya, case yang paling simpel itu, input yang paling sering ditambahkan itu adalah size. Jadi kalau misalnya kita punya size yang tidak all size, kita punya variasi size dari XS hingga triple XL atau double XL, itu biasanya butuh satu input tambahan di produknya kita agar customer bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya mereka atau sesuai dengan size-nya mereka gitu. Ini juga sama size. Oke. Kita lihat website yang lain. Ya, ini juga sama size.
Yang ini dia ada stylenya, bisa pilih unisex atau ladies. Nah, ini contoh input field-nya gitu. Jadi bisa pilih stylenya, bisa pilih color-nya, size-nya juga. Oke, yang ini juga eh, sama, bisa pilih warna. Size-nya kebetulan tidak di ini ya, tidak di custom. Ini juga sama, bisa pilih size-nya ML, XL. Jadi kita bisa pilih size sesuai kebutuhannya kita. Oke. Ini juga sama, umumnya kalau untuk fashion size, tapi di beberapa case kalau misalnya contohnya kita bilang produknya kita itu bukan baju, misalnya apa nih, misalnya uh, tas gitu, kita bisa tambahkan misalnya apakah butuh service tambahan, apakah tasnya itu harus ditambahkan page atau apapun itu. Jadi tergantung dengan produknya kalian. Gitu. Nanti study case-nya bisa kalian pelajari. Oke, jadi kita bakal belajar gimana sih caranya menambahkan input field tersebut. Pertama-tama, kita di dashboard-nya kita, seperti biasa, kita butuh plugin tambahan untuk melakukan input produk field tersebut. Di plugin, kita ketikkan PPOM, produk. PPOM, produk. Oke. Nah, bakal muncul di plugin yang paling pertama itu PPOM for WooCommerce by Nazib Ahmad. Kita install. Nah, ini adalah plugin untuk melakukan customisasi ataupun menambahkan custom input field di produknya kita. Kita aktifkan plugin tersebut. Oke. Setelah plugin PPOM tersebut aktif, dia bakal ada di dalam menu WooCommerce. Nah, di bawah kupon ada menu yang muncul. PPOM field ini adalah settingan menu untuk menambah custom input field-nya kita. Oke, jadi PPOM ini sebenarnya boleh dibilang satu plugin yang sebenarnya sih untuk menambah custom input field itu banyak, tapi setelah saya coba satu-satu, menurut saya PPOM ini adalah plugin yang paling gampang digunakan, pilihannya juga banyak, gratis juga, meskipun kalau misalnya kita mau upgrade ke berbayar, itu nantinya jenis input yang ada bakal lebih banyak gitu. Cuma saya rasa yang gratis juga sudah lebih daripada cukup. Tergantung kebutuhannya kalian, oke? Nah, di sini menunya ada dari bawaannya sudah ada demo field-nya. Oke. Di sini kita bakal tambahkan PPOM meta groupnya kita. Nah, PPOM ini adalah singkatan dari Personalized Product Option Manager. Yang demo kita hapus dulu karena tidak kita pakai ya, karena ini demo bawaan dari si default plugin. Oke, sudah kita hapus dan kita bakal tambahkan PPOM produknya kita. Klik di add PPOM meta group. Sudah muncul. Nah, di sini kita bakal mulai menambahkan ataupun mulai mengkreasikan grup dari produk input field-nya kita. Jadi bisa kita bagi-bagi sih grupnya. Kita misalnya satu grup dengan input field yang A, B, C, D gitu. Kemudian grup B itu dengan input yang berbeda. Jadi nanti grup dari si meta grupnya ini bisa kita assign ke produk yang berbeda-beda. Sesuai dengan si produk tersebut memiliki variasi ataupun opsi yang bisa di custom sejauh apa. Oke, kita tes untuk create satu yang paling simpel dulu. Pertama di meta group name-nya, kalian masukkan terlebih dahulu meta group name-nya. Customisasi t-shirt. Namanya misalnya. Oke. Di meta group name-nya itu kita bisa mengisikan nama grupnya kita. Nah, di sini ada apply for categories. Ini berguna untuk meng-assign ataupun mengaplikasikan meta group name-nya ini ke kategori yang mana saja, gitu. Kemudian ada control price display on product page. Jadi di sini nantinya di product page-nya kita dari variasi tersebut kita bisa mengcustom variasi tersebut apakah menambah harga dari produknya kita. Jikalau semua variasi yang kita tambahkan itu tidak merubah harga, maka kita cukup pilih yang do not show price table. Tapi kalau misalnya variasi yang kita tersebut menambah harga, kita bisa pilih show only option total atau show each option price. Bedanya di mana? Kalau yang show only option total itu hanya dia menambahkan harga total produk ketika sudah ditambahkan dengan opsi yang mempengaruhi harga. Contohnya seperti ini. Misalnya produk yang dijual itu adalah topi misalnya.
Nah, di variasi opsinya kalian bisa menambahkan apakah topi yang kalian jual itu hanya polos atau memiliki jasa tambahan seperti sablon. Nah, kalau misalnya kalian menambahkan jasa tambahan seperti sablon, itu kalian bisa memberikan harga tambahan ataupun add-on price ke dalam jasa sablon tersebut. Ya, misalnya jasa sablon, misalnya topi yang polos itu harganya 50.000. Kemudian untuk jasa sablonnya, penambahan jasa sablon dikenakan biaya 20.000. Jadi nanti ketika kita pilih show only option total, produk tersebut akan berubah menjadi 70.000. Nah, ini nanti case-nya kita bakal study case di case yang berbeda. Ada juga show each option price, ini juga sama, cuma dia bakal menampilkan menampilkan harga tambahan dari variasi tersebut. Oke, karena variasi kita tidak mempengaruhi harga, untuk kasus yang pertama ini tidak mempengaruhi harga, saya akan pilih yang do not show price table. Oke, kita bakal mulai untuk assign input field apa saja yang bisa kita tambahkan ke dalam produknya kita. Di bawahnya ini kita tambahkan add field. Nah, di sini dia bakal memunculkan secara default ada 9 input. 9 jenis input yang bisa kita tambahkan. Nah, input ini apa? Input ini berfungsi untuk agar customer kita bisa memberikan informasi sesuai dengan preferensi yang mereka inginkan, yang dipilih dari variasi yang kita tawarkan. Secara awam, bahasa input itu seperti itu, secara awam. Ya, misalnya seperti tadi, topi. Oke, untuk jasa tambahannya itu ada polos. Polos itu berarti tidak memiliki jasa tambahan, kemudian ada sablon, kemudian ada bordir. Nah, variasi yang kita tampilkan itu kan adalah topi, kemudian sablon, kemudian tadi bordir. Mereka, customer, bisa memilih apakah topi yang hendak dia beli itu polos saja cukup, atau dia hendak menambahkan sablon, atau dia hendak menambahkan bordir. Nah, preferensi dia bakal pilih sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau misalnya dia mau polos, dia polos. Kalau misalnya dia hendak pilih yang sablon, dia sablon. Preferensi ini yang kemudian bakal diterjemahkan ke dalam input. Jadi input itu seperti mengkomunikasikan apa yang customer inginkan kepada kita selaku seller melalui variasi produk yang kita tawarkan. Oke, kita bakal bahas 9 di sini. Ada text input. Text input itu untuk memasukkan input dalam bentuk tulisan. Kemudian ada radio input. Radio input itu berfungsi untuk menampilkan input dalam bentuk radio button. Itu radio button itu yang bisa kita pilih. Kemudian ada date input. Date input itu supaya customer bisa memilih preferensi dari sisi tanggal. Ada text area input untuk memasukkan input dengan menggunakan teks juga sama. Kemudian ada checkbox input. Checkbox input ini sama seperti radio input, cuma bedanya tampilannya dia menggunakan checkbox. Ada number input. Number input itu untuk memasukkan input dalam bentuk angka. Jadi misalnya jumlah, kemudian misalnya nomor telepon, ini itu dan sebagainya gitu. Jadi yang berubah angka. Ada select input. Select input itu dia yang drop down. Jadi ketika kita pilih select inputnya, dia bakal memunculkan opsi dalam bentuk drop down. Kemudian ada email input. Email input itu adalah input dalam bentuk email. Jadi customer hanya bisa melakukan input berupa alamat email. Dan ada hidden input. Hidden input ini input yang tidak tampak di front end. Oke, ini 9 yang secara basic sudah ditawarkan di PPOM yang gratis. Kalau misalnya kalian pilih yang berbayar, nanti tidak cuma 9, dia bakal menampilkan lebih banyak lagi input. Oke, kita bakal tambahkan yang select input. Select input ini saya hendak menambahkan opsi dari sisi ukuran. Sehingga customer bisa memilih dari sekian banyak opsi yang saya tawarkan, mereka bisa memilih ukuran apa yang fit dengan kebutuhannya si customer. Oke, titelnya kita masukkan pilih ukuran. Error message-nya ini adalah teks yang bakal muncul ketika terjadi error. Maksud saya ketika customer tidak memilih input field tersebut. Saya masukkan harap pilih ukuran baju.
selected optionnya kita kita ketikkan dulu pilih ukuran baju. First optionnya juga sama, kita masukkan pilih ukuran baju. Nah, di sini ada show tooltip, ada require, dan ada fix textable. Nah, ini apa? Ini untuk memunculkan settingan tambahan. Misalnya, kalau kita tentang require itu berarti diwajibkan gitu. Jadi, customer wajib untuk memilih opsi yang kita tawarkan. Dari sekian banyak opsi yang kita tawarkan, customer harus memilih setidaknya satu. Jikalau tidak memilih, maka dia akan memunculkan error message yang tadi. Oke, kita klik require. Sudah. Nah, di bagian menunya ini kita pilih yang add option. Condition ini nanti kita bakal di video terpisah. Ada condition ini berfungsi untuk memunculkan beberapa settingan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, ini agak susah kok dijelasin. Nanti kita pakai study case saja di video yang terpisah ya. Oke, kita skip dulu yang condition ini, karena untuk sementara kita mulai dari yang basic dulu. Kita pilih yang add option. Oke, di add option ini kita bakal menambahkan ataupun bakal memasukkan opsi-opsi dari inputnya kita. Misalnya tadi kan saya kan sekarang lagi membuat inputnya itu ukuran. Maka opsinya kita cantumin di sini. Pertama, saya masukkan opsi XS. Kemudian S. Opsi itu pilihan. M. Kemudian L. Kemudian XL. Double XL. Okay, I think is enough. Jika sudah, kita pilih save field. Ya, form sudah sudah masuk satu input field. Kita pilih input yang kedua. Misalnya untuk input yang kedua ini saya pilih yang radio input. Nah, radio input ini dia tampilannya seperti tombol, tetapi nanti dia ada ada lingkaran yang harus dicentang, mirip seperti checkbox sebenarnya. Cuma bedanya biasanya radio input ini dia bisa multiple. Kita coba pilih yang radio ini dulu. Input yang kedua nih, misalnya saya pilih jenis label, misalnya. Nah, di error message-nya juga saya cantumkan harap pilih label. Oke, di selected option-nya juga sama. Harap, dan saya klik require. Oke, sebentar, condition-nya add option. Tambahkan opsinya dari pilih jenis label, misalnya opsi yang saya tawarkan itu mereka bisa memilih dengan label atau tanpa label. Oke, sudah sadar. Kita balik lagi. Di selected option-nya saya copy yang dengan label terlebih dahulu. Jadi secara default dia bakal memunculkan dengan label sebagai option yang diselect secara default, secara bawaan. Kita tambahkan input yang ketiga, misalnya checkbox ya. Kita pilih yang checkbox input. Oke, untuk baju misalnya pengiriman, bukan deh, kita coba pilih packing. Packing eksklusif misalnya. Untuk error message-nya harap pilih jenis packing. Minimal check option kita pilih 1 dan max check option kita pilih 1. Oke. Dan kita juga sama, kita buat require. Oke. Kita ke add option. Kita tambahkan pilihan dari packing ini apa saja. Minimal check option-nya kita buat 1 saja ya, saya rasa. Jadi customer tetap bisa memilih setidaknya 1.
Kita rubah namanya menjadi jenis packing. Oke, optionnya misalnya packing plastik pertama, kedua misalnya packing bubble wrap. Kemudian yang ketiga misalnya jenis packing yang ketiga misalnya packing box. Oke. Jadi kita sudah menambahkan pilihan dari jenis packing. Di check optionnya kita pilih yang bawaannya itu yang packing plastik terlebih dahulu. Nah, baru kita pilih yang text area input. Jadi text area input ini tidak menggunakan opsi. Customer harus menulis. Misalnya, ini biasanya berguna untuk catatan tambahan, misalnya, ataupun notes yang ingin ditambahkan. Di placeholder-nya ini kita tuliskan, cantumkan catatan tambahan. Placeholder ini seperti ini ya, deskripsi singkat. Cantumkan catatan tambahan Anda. Oke, di error. Di sini kita tidak usah buat require karena kalau misalnya ini sih jikalau tidak ada catatan tambahan ya bisa di skip gitu. Jadi tidak perlu ada require. Kita save field-nya. Oke. Dan di meta group untuk customisasi t-shirt kita sudah mempunyai input yang tadi. Jadi inputnya tadi ada ukuran, ada label, ada packing, ada catatan tambahan. Jadi kita memiliki 4 custom input yang akan ditampilkan di produknya kita. Kalian bisa kalian bisa melakukan survei terlebih dahulu. Kira-kira custom input field apa saja yang hendak kalian tampilkan di produknya kalian sesuai dengan produknya kalian itu memiliki input field yang seperti apa saja. Jadi kan produk itu kan beda-beda. Kalau baju mungkin input field-nya kurang lebih seperti yang tadi gitu. Tapi kalau misalnya topi, case-nya tadi beda. Kalau misalnya tas mungkin beda. Kalau misalnya fashion, kosmetik mungkin beda. Jadi ya tergantung kreativitasnya kalian untuk memunculkan produknya kalian itu seperti apa. Oke. Meta group-nya sudah. Kita bakal assign satu produk terlebih dahulu. Di sini karena di sini namanya sama, nanti saya bingung. Jadi saya bakal edit dulu. Oke, ini produk yang bakal saya tambahkan input field-nya. Biar namanya tidak sama, saya tambahkan kaos cowok urban outfit. Oke. Kemudian biar lebih kece, kita tambahkan lagi galerinya. Oke. Kita pilih galeri 1, 2, 3. Kita tambahkan beberapa gambar ya. Karena awalnya produk ini hanya memiliki 1 galeri. Jadi sekarang dia sudah mempunyai beberapa gambar sebagai galeri. Biar lebih bagus. Oke, ketika sudah, kita kembali lagi ke PPOM-nya. Nah, ketika meta group-nya sudah dibuat, hal yang selanjutnya perlu dilakukan adalah meng-attach ataupun menghubungkan meta group ini bakal diaplikasikan ke produk yang mana saja. Klik attach to product. Nah, di attach to product ini nanti dia bakal menampilkan produk yang sudah kita miliki di websitenya kita. Misalnya di sini kan saya sudah punya berapa nih? 7 produk gitu. Jadi saya bakal pilih apakah ini hendak saya aplikasikan ke semua produk atau hanya di beberapa produk. Jadi untuk case yang ini saya hanya aplikasikan di kaos cowok urban outfit. Oke, keluar notifikasinya sudah. Setelah itu kita cek websitenya kita. Tadi yang ini, kaos cowok urban outfit. Nah, sudah muncul. Sekarang produk kita sudah memiliki tampilan yang jauh lebih eksklusif. Galerinya juga sudah ada. Tetap sama. Variation-nya bisa diklik dan merubah gambar. Nah, ini input field-nya sudah ada. Jadi, customer bisa memilih ukuran, baju. Mereka bisa pilih jenis label dan tanpa label. Jenis packing-nya juga. Oke, ini tadi aku lupa merubah ininya. Settingannya. Seharusnya hanya bisa pilih satu saja.
Kita edit lagi, ada sedikit error ya. Karena di sini tadi default optionnya tidak muncul, jadi semua opsi di sini masih kosong, tidak ada default ataupun tidak ada pilihan yang secara default ditampilkan. Kita bakal rubah terlebih dahulu. Mungkin tadi saya salah memasukkan ininya kali ya, opsinya. Seharusnya tidak di Slack, mungkin di nama. Oke, it's okay. Ya di sini kita sama-sama belajar. Kita edit, klik tanda pensil untuk mengeditnya. Klik tanda pensil lagi. Oke, di add option-nya saya pilih M. Di selected option, di first option saya pilih M, update field. Kemudian yang pilih jenis label juga dengan label saya pilih ke selected option-nya terlebih dahulu dengan label. Oke, sudah. Jadi yang dimasukkan ke dalam selected option itu adalah opsi, nama opsi yang sudah kita miliki dan kita copy ke dalam box selected option supaya dia memunculkan opsi yang secara default ditampilkan itu apa? Packing plastik. Oke. Update field. Oke, sudah. Kita cek lagi websitenya kita. Oke, jadi sekarang sudah ditampilkan secara default. Secara default tadi saya pilih M, kemudian mereka bisa pilih jenis label dengan label atau tanpa label. Kemudian jenis packingnya juga bisa dipilih. Ini masih error, seharusnya tadi kita buat maksimal selected option di jenis packingnya itu cukup 1 sih. Oke, variationnya ada, bisa berubah-ubah, size bisa dirubah, label, kemudian jenis packing seharusnya hanya 1. Berarti di max-nya tadi cukup klik 1 ya. Oke. Catatan tambahan, misalnya customer memilih tambahkan gift card, misalnya. Kita add to cart. Nah, hebatnya lagi di PPOM ini, setiap opsi yang kita tambahkan itu nanti bakal muncul di keranjang belanja. Oke, ini keranjang belanjanya kita. Oke, sorry. Saya pilih keranjang belanja dan muncul opsi yang tadi saya pilih apa saja. Jadi, ini berguna banget buat seller yang ingin menampilkan opsi, dan customer juga bisa memilih dari sekian banyak opsi yang sesuai dengan preferensi mereka apa. Ini adalah satu trik untuk menambah value pada jualannya kalian. Oke, ini sedikit yang gampang banget. Sebenarnya PPOM ini masih bisa dikembangkan lagi untuk study case yang jauh lebih rumit. Misalnya untuk kalian yang pengen coba untuk buat clothing line jasa sablon, buat clothing line custom, misalnya bukan clothing line sih, misalnya kalian punya jasa custom souvenir, baik itu casing handphone, cangkir, tumbler gitu. Nah, ini berguna banget. Tapi memang butuh settingan yang tidak sesimpel itu, dan nanti kita bakal belajar di case-case yang lebih berbeda. Di video kali ini kita belajar yang secara basic, secara simple, PPOM itu diaplikasikan dengan cara seperti apa. Saya harap video ini bisa membantu kalian untuk lebih paham tentang custom product input field agar produknya kalian itu jauh lebih memiliki value untuk ditampilkan ke customer. Jangan lupa untuk subscribe video ini, channel ini maksud saya, dan like video ini serta share video ini ke teman-teman kalian yang lagi pengen punya website jualan online, karena kan di masa pandemi seperti ini kita offline store itu lagi susah-susahnya, jadi kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk berjualan online, dan sebenarnya berjualan online itu sebenarnya nggak susah kok. Oke, kita bakal jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you.